Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa bantu tekan tombol like. Bab 243 sampai 244. Xiaota benar-benar terdiam. Bajingan kecil ini akan mengeluarkannya setiap kali dia menghadapi bahaya yang tak terkalahkan. Saya hanyalah sebuah menara. Ye Guan memeluk menara kecil itu dan sangat waspada. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari gua di kejauhan ke arahnya. Tergagap melintasi langit. Ekspresi Ye Guan berubah drastis, aura yang sangat menakutkan. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Ayolah, ini adalah Kaisar Agung yang disegel di sini. Sekarang, dia akan membuka segelnya." Ye Guan tercengang. Tempat ini sebenarnya menyegel seorang Kaisar Agung. Saat itulah Bawan tiba-tiba berbalik dan berlari menuju desa di kejauhan. Ye Guan melihat ke arah desa, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya menghantam desa seperti badai yang dahsyat. Ye Guan segera melangkah maju dan meraih Bawan. "Gadis Bawan, ini sangat berbahaya. Kamu harus pergi, Bawan." Melihat ke desa di kejauhan, "Aku ingin melindungi desa dan sapiku." Dia melompat dan sampai ke puncak desa. Sambil mengaum, dia mengacungkan tangan kanannya ke langit. "Raihlah bintang." Sebuah tangan raksasa setinggi ribuan kaki tiba-tiba naik ke langit. Dalam sekejap, tangan raksasa ini secara langsung melindungi seluruh desa. Namun pada saat ini, di Cakrawala, kekuatan yang kuat terus bergetar ke segala arah. Seluruh dunia kecil mulai berantakan. Dan tangan raksasa Bawan mulai patah sedikit demi sedikit saat ini. Melihat pemandangan ini, Ye Guan terkejut dan tidak mempedulikan hal lain. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas melewati desa. Dia melambaikan tangan kanannya dan menara kecil muncul di sampingnya. "Tuan Menara, aku tahu kamu tidak terluka. Cepat dan bawa desa ke menara." Kali ini, Master Menara tidak mengatakan apa-apa dan berubah menjadi cahaya keemasan untuk menguasai seluruh desa. Ye Guan dengan cepat berkata, "Nona Bawan, orang ini terlalu kuat dan kita tidak bisa mengalahkannya. Ayo pergi." Tetapi pada saat ini, ribuan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, seluruh langit mulai musnah inci demi inci, yang sangat menakutkan. Di langit, Ye Guan, yang sedang berlari dengan 8 mangkuk, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia berhenti tiba-tiba, lalu berbalik. Karena naluri, Ye Guan tiba-tiba menarik Bawan ke belakangnya. Dengan pikiran di benaknya, ratusan pedang Ki tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan langsung mendorong dia dan Bawan mundur dengan keras. Dan dalam proses mundur, tubuh Ye Guan mulai meledak inci demi inci. Di belakang Ye Guan, Bawan melihat tubuh Ye Guan mulai meledak, langsung terpana. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik Ye Guan ke belakangnya, lalu mengayunkan tangannya ke depan. Ledakan, sebuah kekuatan yang kuat muncul dari lengannya. Dunia berguncang, namun, kekuatan ini tampak begitu kecil di depan cahaya keemasan itu. Ledakan, dalam sekejap, Bawan dan Ye Guan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan akhirnya keduanya terjatuh dengan keras ke tanah. Setelah mendarat di tanah, Ye Guan tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini, dia merasa semua tulang di tubuhnya akan patah. Dan Bawan sedang berbaring di pelukannya saat ini.
Dan yang mengejutkannya adalah Bawan tersebut tidak terluka, bahkan pakaiannya tidak robek. Apa-apaan? Saat ini, Bawan tiba-tiba bangkit dari pelukannya. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, Ye?" Guan tersenyum pahit. "Aku tidak bisa mati, tidak ada apa-apa." Setelah Ye Guan mengeluarkan pil dan meminumnya, dia melihat ke atas ke langit. Di cakrawala, kerikil telah berserakan. Di sana berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu setinggi 8 kaki mengenakan seragam. Dia mengenakan jubah panjang dan syal rambut panjang. Di sekelilingnya, pecahan rune yang tak terhitung jumlahnya perlahan jatuh. "Kaisar Agung," kamu memandang pria paruh baya dengan ekspresi yang sangat serius. Kaisar Agung tidak sebanding dengan Kaisar Dewa. Setiap Kaisar Agung adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Bahkan jika ditempatkan di alam semesta nyata, mereka tetap sangat kuat. Saat ini, dia sedikit penasaran, siapa yang menyegel kaisar ini di sini? Benar Tuhan, tepat ketika Ye Guan sedang bingung, kaisar tiba-tiba menatap Ye Guan dan Bawan. Pada pandangan ini, matanya sepertinya mampu menembus segalanya. Pandangan yang tidak disengaja, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa dan Bawan patah inci demi inci. Bawan dengan cepat menarik Ye Guan ke belakangnya dan meninju ke depan dengan tangan kanannya. Namun, bagaimana dia bisa bersaing dengan seorang kaisar hebat sekarang? Ledakan, saat ledakan terdengar, Ye Guan dan Bawan terbang bersamaan lagi. Keduanya terjatuh dengan keras ke tanah, dan darah terus mengucur dari mulut Bawan. Di tanah, Ye Guan juga merasakan meridian di sekujur tubuhnya sepertinya patah, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Pada saat ini, Bawan tiba-tiba berbalik dan melompat, lalu memegang salah satu lengan Ye Guan dan berjalan menuju tempat yang tidak jauh. Ye Guan tertegun, "Bawan, apa yang kamu lakukan?" Bawan mengangkat Ye Guan ke belakang sebuah batu besar, lalu memandang Kaisar Agung di kejauhan. Dia mengepalkan tangannya dan hendak mengambil tindakan. "Wan, aku tidak bisa mengalahkan ini." Bawan sangat kuat, tapi dia pasti tidak bisa mengalahkan seorang kaisar yang hebat. Bawan memandang Ye Guan. "Aku tidak takut." Ye Guan tertegun, lalu berpikir dan berkata, "Mari kita bersikap masuk akal dulu." Setelah mengatakan itu, dia berdiri, lalu menarik Bawan ke belakangnya. Gadis ini sangat tangguh sangat, dia takut dia akan menderita. Melihat Ye Guan menariknya ke belakang, Bawan melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan memandang pria paruh baya di langit. Dan pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, dia langsung mendatangi Ye Guan dan mereka berdua. Ye Guan memandang pria paruh baya itu, tidak rendah hati atau sombong. "Senior, kita berdua baru saja lewat di sini, tidak ada salahnya." Pria paruh baya itu menatap Ye Guan. Dengan sedikit keterkejutan di dalamnya matanya, puncak Kaisar Pedang Agung, Dewa Perang. Ye Guan mengangguk, tidak mengherankan, karena Tuan Ta tidak membantunya menyembunyikan auranya lagi. Pria paruh baya itu tiba-tiba bertanya, "Menara kecil apa yang baru saja kamu bangun itu?" Ye Guan melirik pria paruh baya itu, lalu berkata, "Tuan menaraku." Pria paruh baya itu menatap ke arah Ye Guan. "Bolehkah aku melihatnya?"
Ye Guan memandang pria paruh baya itu dan tidak berkata apa-apa. Pria paruh baya itu memandangi menara di tangannya dan kagum dengan cahaya di matanya. Untungnya, jarak antara waktu di menara ini dan dunia luar begitu besar. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Ye Guan, menara ini, aku menginginkannya. Apakah kamu punya pendapat? Ye Guan tercengang. Dia tidak menyangka sosok yang begitu kuat dan tak tertandingi ingin mencuri menaranya. Dia benar-benar tidak mengerti perilaku seperti ini. Pria paruh baya itu menatap Ye Guan. Jika kamu tidak berbicara, kamu tidak punya pendapat. Ye Guan tersenyum dan berkata, karena kamu menginginkannya, ambillah. Jadi dia pastinya juga tidak akan menolak. Pria paruh baya itu mengangguk sedikit, berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah Ye Guan. Aku masih sedikit khawatir. Dia mengatakan itu. Dia melihatnya. Dia melirik ke arah Ye Guan dan kemudian berkata, kamu bukan hanya Kaisar Pedang Agung Yuan, kamu juga seorang dewa perang. Bakatmu benar-benar jahat. Agar tidak menimbulkan masalah di masa depan generasi klanku, aku memutuskan untuk membunuhmu. Ye Guan menatap langsung ke arahmu, pria paruh baya, wilayahmu 10 tingkat lebih tinggi dari milikku. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum. Lalu apa, Ye Guan dengan tenang berkata, ibuku berkata bahwa dalam 10 level, aku akan bertarung sendiri, dan di atas 10 level, bibiku akan bertarung. Bukankah orang tuamu memukulmu? Mengapa Anda mengubah kata itu? Haha, pria paruh baya itu tiba-tiba tertawa. Ketika saya berumur 30 tahun, saya menjadi tak terkalahkan di era kontemporer. Selain alam semesta nyata, saya bertarung di seluruh alam dan seluruh surga. Dunia, anak muda, apakah menurutmu bibimu bisa mengalahkanmu? Aku, Ye Guan memandang pria paruh baya itu dan berkata dengan tenang, yang mulia adalah seorang kaisar yang hebat. Tidakkah menurut Anda itu terlalu berlebihan untuk menindas saya? Seorang pria muda tanpa latar belakang keluarga. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum, jika saya ingin mengganggu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Setelah mencapai puncak, meskipun saya jarang menindas semut, itu bagus sesekali menggertak semut dan melihat ketidakberdayaan dan keputusasaan orang-orang di bawah. Ye Guan menatap pria paruh baya itu, bibiku sangat pandai bertarung. Pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi tertarik dan tertawa, sangat pandai bertarung. Ye Guan mengangguk dan berkata dengan serius, ya, bibiku telah berkecimpung di industri ini sejak debutnya. Tidak ada kekalahan, tidak lebih dari 1 pembunuhan. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum, siapa nama bibimu? Ye Guan menatap langsung ke pria paruh baya itu, Su Takdir Rok. Su Rok Takdir, pria paruh baya itu sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia terkekeh dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Sepertinya dia hanya orang rendahan. Bas, tiba-tiba, dunia bergetar, dan saat berikutnya, ruang dan waktu terbelah di atas kepala pria paruh baya itu, dan energi pedang meledak dari udara. Ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meninju. Dengan pukulan ini, seluruh dunia menjadi ilusi saat ini. Tapi saat berikutnya, mengejek,
Tinju mengerikan pria paruh baya itu tiba-tiba hancur, dan energi pedang langsung masuk dan tenggelam langsung ke kepala pria paruh baya itu. Ledakan, pria paruh baya itu langsung terpaku di tempatnya. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Ye Guan melonjak dan dia sangat terkejut. Seberapa baik bibiku dalam bertarung, dia tidak tahu. Dia sudah menebak-nebak, tapi dia tidak menyangka bibi ini bahkan bisa membunuh kaisar. Kaisar agung, eksistensi yang setara dengan kaisar yang pantang menyerah. Tapi saat ini, terbunuh seketika, pada saat ini, dia merasa kaisar tampak seperti itu. Setiap kali bibi ini mengambil tindakan, mengapa saya merasa seperti semut ketika melihat orang lain? Ye Guan sendiri kaget saat menemukan ide ini di benaknya. Di depan Ye Guan, wajah kaisar penuh ketidakpercayaan, dan matanya bahkan lebih ngeri. Bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Ye Guan menatap kaisar dan berkata dengan serius, "Aku juga menurutku ini agak keterlaluan." Ekspresi kaisar membeku. Bawan menarik lengan baju Ye Guan, lalu bertanya dengan serius, apakah dia tidak bisa bergerak sekarang? Bawan segera bergegas maju dan meninju langsung wajah sang kaisar. Ledakan, kedelapan mangkuk itu dirobohkan dan diterbangkan. Ekspresi Ye Guan membeku. Dia segera berlari untuk membantu Bawan. Bawan melihat tangannya dan berkata dengan sedih, "Sakit? Ayo makan." Wajah Ye Guan dipenuhi garis-garis hitam pil dan memberikannya kepada Bawan, lalu memandang kaisar di kejauhan. Pada saat ini, kaisar terus bergumam dengan suara rendah seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, imannya runtuh. Dia adalah kaisar agung. Di dunia ini, kecuali para ahli terbaik di alam semesta sejati, dia sama sekali tidak menganggap serius siapapun. Tapi saat ini, dia terbunuh oleh energi pedang, tapi pihak lain bahkan tidak muncul. Di seluruh alam semesta dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, Anda diberi waktu untuk kalah. Ini tidak bisa diterima. Kaisar tiba-tiba meraung, "Siapa kamu?" Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Senior, keluarga macam apa keluargamu?" Xiao Ta menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang ini ingin memusnahkannya. Kaisar memandang Ye Guan, sedikit waspada. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Guan ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Biarkan mereka mengambil mayatnya untukmu. Saya tidak memilikinya. Kalau tidak, saya benar-benar tidak punya niat untuk menghancurkan seluruh klan Anda." Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, "Teman kecil saya buta terhadap Taisan. Bisakah masalah ini menjadi lebih baik dari yang lain? Jika Anda lemah, Anda harus menundukkan kepala pada saat yang seharusnya." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak, di dalam tubuh kaisar, energi pedang tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, tubuh kaisar langsung musnah. Di tempatnya, Ye Guan tetap diam. Seorang kaisar yang tiada taranya dibunuh seketika oleh bibinya. Kaisar agung tidak hanya mati dengan mata terbuka, tetapi bahkan hatinya pun terkejut. Membunuh kaisar itu seperti membunuh seekor ayam. "Seberapa kuat bibiku?" Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit. Matanya sedikit linglung. Di galaksi jauh alam semesta, seorang wanita berpakaian berdarah berdiri dengan tenang, tanpa emosi di matanya. Semua langit dan dunia,
siapapun yang bukan kerabat terdekatku akan mati jika dia membaca nama asliku. Setelah sekian lama, Ye Guan menarik kembali pandangannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baru setelah keluar dari alam semesta Guan Xuan barulah dia menyadari betapa tidak berartinya dia. Upaya, ayah kuat. Itu urusannya, bibiku kuat. Itu urusan bibiku. Kakek itu kuat. Itu urusan kakek. Menjadi kuat adalah jalan yang harus ditempuh. Saya tampaknya menjadi yang terlemah di keluarga saya sekarang. Ini tidak baik. Saya harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Bawan di samping tiba-tiba menarik lengan baju Ye Guan dan berbisik, "Desa." Mendengar ini, Ye Guan segera melihat ke menara kecil tidak jauh di depannya. "Tuan Menara." Menara itu bergetar sedikit, cahaya keemasan memancar, dan saat berikutnya, desa itu tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Bawan berlari menuju desa dengan cepat. Ye Guan pun mengikutinya, dan tak lama kemudian, tangisan Bawan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ye Guan tertegun. Dia segera berjalan mendekat dan melihat Bawan terbaring di atas sapi kesakitan. Sapi itu mati. Ye Guan berjalan cepat dan melihat lubang berdarah di kepala sapi itu. Ye Guan terdiam. Rupanya sapi ini terkena aliran puing dari sebelumnya. Lao Niu sangat disayangkan. Bawan berbaring di atas sapi, air mata mengalir di wajahnya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Bawan dan berbisik, "Jangan sedih." Bawan menyeka air matanya dan berkata, "Lebih baik daging sapi direbus atau dipanggang, makan." Seluruh tubuh menjadi mati rasa. Sapi. Dia sangat menyukai sapi ini. Tapi, aku juga sangat ingin memakannya. Lama-lama Bawan mengunyah sepotong daging dengan berlinang air mata. Sambil makan, dia berkata, "Sapiku, mati begitu mengenaskan. Dotyah, daging sapi enak sekali." Ye Guan mengambil sepotong daging sapi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mengangguk sedikit, "Saudara Niu, semoga perjalananmu menyenangkan." Niu, setelah sekian lama, 8 mangkuk tulang dikuburkan. Ye Guan memandang Bawan di depannya, lalu berkata, "Mau ikut denganku, Bawan?" Menoleh ke arah Ye Guan, sedikit bingung, "Pergi, Ye Guan." Mengangguk, keluar, ragu-ragu. Lalu dia berkata, "Aku belum pernah keluar." Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku hanya keluar untuk melihat dunia luar. Bagaimana menurutmu?" Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Guan Sati." Bawan segera mengambil mangkuknya, "Ayo pergi." Ye Guan tertawa, "Ayo pergi." Dia membawa Bawan dan pergi. Setelah keduanya meninggalkan dunia kecil, di jalan, Ye Guan bertanya, "Bawan, di mana orang tuamu?" Bawan memegang sepotong daging naga dan menggerogotinya. "Tidak ada orang tua." Bawan mengangguk, "Saya dibesarkan di desa. Para tetua di desa tidak tahu siapa orang tua saya. Mereka hanya tahu bahwa saya muncul di gerbang desa suatu hari. Dan kemudian saya tumbuh besar dengan makan ratusan makanan. Tapi nanti, mereka jangan biarkan aku memakannya." Ye Guan melirik Bawan, latar belakang gadis ini tidak sederhana. Bawan berkata lagi, "Sebelum kamu datang, beberapa praktisi sering datang ke sini. Mungkin untuk mencari harta karun, mereka mungkin mencari sutra tinju." Ye Guan memandang Bawan,
lalu kenapa kamu tidak mengambilnya, Bawan? Berkata dengan tenang, jika kamu menemukan seseorang untuk melakukan sesuatu di luar, bisakah kamu melakukannya tanpa mengundang orang untuk makan? Ye Guan terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Bawan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu membantuku menyelamatkan desa sebelumnya? Ye Guan tersenyum, lalu berkata, bagaimanapun juga, kita adalah teman, kan? Bawan melirik ke arah Ye Guan, lalu bertanya, berapa banyak daging naga yang kamu punya? Apakah itu cukup untukku? Ye Guan tertawa, cukup, sudah pasti cukup, Bawan berkata dengan serius. Aku sudah membelinya dari beberapa keluarga sebelumnya. Ye Guan berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa makan cukup. Untukku, Bawan tidak mengerti, kenapa? Ye Guan berkata sambil tersenyum, ibuku sangat pandai menghasilkan uang. Bawan berkedip, ibu adalah ibuku. Ye Guan tertegun dan tertawa. Setelah beberapa saat, Ye Guan membawa 8 mangkuk ke kota segala alam dan surga. Di jalan, Bawan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Matanya penuh rasa ingin tahu. Ini pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang, dan segalanya terasa aneh. Sepanjang perjalanan, Ye Guan membelikannya banyak barang, yang membuat Bawan sangat senang dan terus tertawa sepanjang perjalanan. Setelah beberapa saat, Ye Guan datang ke toko pakaian dengan 8 mangkuk. Dia melihat sekeliling, lalu menunjuk ke salah satu rok tinta. Beri aku yang ini. Bos wanita itu melirik ke arah Ye Guan dan melihat bahwa Ye Guan He punya sikapnya luar biasa. Dan dia tampak seperti orang kaya. Dia tahu ada tamu terhormat yang akan datang. Jadi dia segera melepasnya dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ye Guan menyerahkan rok tinta itu kepada Bawan dan berkata sambil tersenyum, ganti bajumu. Di dunia kecil, mereka berdua dipukuli oleh Kaisar, dan sarung Bawan compang camping. Bawan memandangi pakaian di depannya, tertegun, berikan padaku. Ye Guan tersenyum dan berkata, ya, Bawan ragu-ragu, lalu berbisik, aku tidak punya uang. Kata orang desa, membeli barang di luar memerlukan uang. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku punya uang. Sambil mengatakan itu, dia meletakkan pakaian itu di tangan Bawan, lalu berkata, pergi dan ganti baju dengan cepat, Bawan. Ragu-ragu sejenak, oke, dia mengambil pakaian itu dan berjalan menuju ruang ganti di dekatnya. Di sampingnya, bos wanita ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan, rok ini adalah rok peri yang mengalir. Rok ini memiliki pertahanan sihir yang sangat kuat dan mahal. Ye Guan bertanya, berapa biayanya? Bos wanita itu berkata dengan suara yang dalam, 300.000 kristal peri. 300.000, Ye Guan membuka telapak tangannya, dan naring terbang di depan bos wanita itu. Tepatnya ada 300.000 kristal peri di naring. Ye Guan tersenyum dan berkata, masuk dan bantu dia. Bos wanita itu dengan cepat tersenyum dan berkata, oke. Oke. Sesaat kemudian, Bawan keluar dari ruang ganti. Saat melihat Bawan, mata Ye Guan tiba-tiba berbinar. Saat ini, temperamen Bawan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Namun, dia sangat menarik, terutama matanya yang sangat bersih seperti air musim gugur. Usai berganti pakaian, Bawan terlihat sedikit menahan diri. Ye Guan menghampiri Bawan dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Bawan berkedip dan berkata, bisakah kita mulai makan malam?
Ye Guan tertegun, lalu tertawa dan berkata, "Oke." Membeli puluhan set pakaian untuk cadangan, lalu berangkat bersama Bawan. Keduanya datang ke toko mie. Bagaimana mereka bisa makan daging setiap hari? Anda harus berubah ke sesuatu yang lain. 8 mangkuk mie tersebut sebenarnya adalah 8 mangkuk mie yang berturut-turut. Mereka memakannya dengan sangat keras hingga mereka bahkan tidak melewatkan kuahnya, yang mengejutkan beberapa orang di sekitar mereka. Pada saat ini, langit tiba-tiba terbuka, dan saat berikutnya, cahaya keemasan menyebar. Melihat pemandangan ini, semua orang di kota terkejut. Dewa alam semesta sejati ada di sini, di depan toko mie. Ye Guan melihat ke atas ke langit. Setelah cahaya keemasan menyebar, seorang pria berpakaian putih perlahan keluar dari sana. Pria bermata putih itu langsung menatap Ye Guan di bawah. "Ayo bertarung." Suaranya seperti guntur, bergema di seluruh kota surgawi di semua alam. Di depan toko mie, Ye Guan mengeluarkan cincin mie dan menaruhnya di atas meja, lalu berkata, "Bos, lanjutkan memasak mie untuk gadis ini sampai dia kenyang." Pada saat ini, 8 mangkuk mie tiba-tiba muncul. Sambil memegang lengannya, dia menatap Ye Guan. "Apakah kamu akan bertarung?" Ye Guan mengangguk dan tersenyum. "Ya." Bawan menatap Ye Guan. "Aku bisa membantumu bertarung." Ye Guan tersenyum sedikit. Dia tersenyum dan berkata, "Aku akan melakukannya sendiri." Dia membawa gadis itu keluar tanpa berpikir untuk mengambil keuntungan darinya. Dia hanya berpikir bahwa gadis ini bisa keluar dan melihat-lihat, dan mungkin dia bisa melangkah lebih jauh. Ye Guan berbalik dan berdiri dengan pedangnya. Saat Bawan sedang makan mie, dia menatap pemuda berbaju putih di Tianji dengan ekspresi jahat di wajahnya. Ye Guan terjatuh di depan pemuda berbaju putih. Pemuda berbaju putih itu menatap ke arah Ye Guan. "Alam semesta sejatiku, generasi muda telah menyatakan perang terhadapmu. Generasi muda alam semesta Guangxuan, jangan khawatir. Kami akan melakukannya. Jangan menindas yang kecil dengan yang besar. Apalagi menindas yang kecil dengan yang besar." Ye Guan mengangguk. "Bertarung sekarang?" Anak laki-laki berbaju putih itu mengangguk. "Oke." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Ledakan, dengan langkah ini, kekuatan mengerikan langsung menyelimuti Ye Guan. Seorang pria kuat dari alam abadi duniawi, apalagi dia juga menguasai domain yang kuat. Di usia 20-an, dia telah mencapai keabadian manusia dan menguasai alam yang akan menjadikannya monster bahkan di alam semesta nyata. Sebenarnya, dia seharusnya tidak datang, karena kuil sejati telah mengumumkan kekuatan Ye Guan. Jika semua kartunya terungkap, dia bisa bertarung melawan yang abadi. Dengan kata lain, hanya 20 jenius jahat teratas di peringkat Zhenwu yang memenuhi syarat untuk membunuh Ye Guan. Dan dia bukan monster di 20 besar, namun, dia tetap datang. Pasalnya, pahala yang ditawarkan kuil sejati sungguh menggiurkan. 100 juta yuan spiritual, 1 juta kristal yuan sejati. Dia tidak bisa menolak. Selain itu, ada alasan lain. Dia ingin menjadi terkenal sebagai putra ahli pedang manusia, Ye Guan. Jika dia membunuh Ye Guan, itu sama dengan menghapus rasa malu yang diderita alam semesta nyata saat itu. Alam semesta sejati tidak pernah melupakan apa yang terjadi ketika ahli pedang manusia memasuki alam semesta sejati.
Selama 30 juta tahun, alam semesta sejati telah berperang melawan alam semesta Guangxuan, hanya untuk suatu hari menghancurkan alam semesta Guangxuan sepenuhnya dan menghapus rasa malu masa lalu. Tapi sekarang, Master Pedang Manusia tidak terkalahkan, jadi dia secara alami tidak akan pergi ke Master Pedang Manusia untuk berduel. Jika ayah tidak bisa mengalahkannya, tidak apa-apa jika mengalahkannya, bukan? Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, di lapangan, ruang dan waktu tiba-tiba meledak. 30 pedang, yang paling penting adalah pedang Ye Guan juga menggunakan niat pedang yang tak terkalahkan. Sebuah pedang secara langsung menembus kekuatan dan wilayah kekuasaan pemuda berkulit putih itu. Melihat pemandangan ini, pemuda bermata putih itu tiba-tiba menyusut, dan saat berikutnya, boom, di mata orang-orang kota, pemuda berkulit putih itu terbang langsung. Saat dia terbang, tubuhnya mulai hancur sedikit demi sedikit, dan jiwanya ikut hancur. Dibunuh dengan satu pedang, semua orang di lapangan kaget. Tapi pada saat ini, jiwa anak laki-laki berbaju putih yang hancur mulai mengembun di tempatnya. Penekanan dimensi, dewa berdimensi tinggi tidak akan mati di dunia berdimensi rendah, karena tubuh mereka sama sekali tidak ada di sini. Melihat pemandangan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Dia secara alami tahu bahwa dewa-dewa ini sulit untuk dibunuh. Hanya di medan perang virtual dan nyata. Dengan bantuan Menara Babel, dewa-dewa ini dapat benar-benar dibunuh. Segera, jiwa pemuda berbaju putih perlahan pulih. Dia memandang Ye Guan dan mencibir, "Kamu tidak bisa membunuhku." Ye Guan bertanya, "Coba lagi." Pemuda berbaju putih itu mencibir, "Silakan, Ye." Guanjian bertanya, "Kepala." Dia tiba-tiba menghilang di tempat, dan kali ini, anak laki-laki berbaju putih tidak memiliki pertahanan. Karena dia tahu bahwa di luar medan perang virtual, orang-orang kuat di dunia lain, kecuali yang paling berkuasa, seperti Kaisar Agung, atau mereka yang memiliki kemampuan khusus, orang biasa tidak dapat membunuh mereka sama sekali. Ketika Ye Guan bergegas menuju pemuda berbaju putih, pedang udara di tangannya tiba-tiba digantikan oleh pedang berjalan. Pedang berjalan, pemuda berkulit putih juga memperhatikan bahwa Ye Guan sedang mengganti pedangnya. Dan dia tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Tertawa, di mata semua orang, Ye Guan menusuk alis pemuda berbaju putih dengan pedangnya. Ledakan, untuk sesaat, jiwa pemuda berbaju putih itu bergetar hebat. Saat berikutnya, dia sepertinya menemukan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri, "Tubuhku, kamu benar-benar dapat membunuh tubuhku." Ye Guan wajahnya tanpa ekspresi, konyol, anak laki-laki berpakaian putih berkata. Dalam sekejap, anak laki-laki berpakaian putih menghilang sepenuhnya. Namun kali ini, dia tidak pernah pulih. Ye Guan menunduk dan melihat pedang Xingdao di tangannya dengan ekspresi serius. Pedang ini memang agak kuat, seolah memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat ke 8 mangkuk di bawah. Pada saat ini, ada lebih dari 30 mangkuk besar di depan 8 mangkuk, dan semuanya ditumpuk begitu tinggi. Dan dia masih makan. Namun, dia kadang-kadang menatap Ye Guan di langit. Melihat 8 mangkuk makanan, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini,
Ruang dan waktu di depan Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang lelaki tua tiba-tiba keluar. Pria tua itu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, sesuatu terjadi di medan perang Suzhen. Tolong, Tuan muda cepat kembali." Petik 2. Sesuatu telah terjadi. Petik 2. Wajah Ye Guan langsung menjadi gelap. Bersambung.